Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat STTD. Pada kesempatan kali ini PTDI STTD Talk Show akan membahas sesuatu yang menarik banget nih. Kita akan membahas tentang OPTK 2022. Bener banget nih Mei, karena akhir-akhir ini ada berita yang menggembirakan nih dari instansi kita tercinta PTDI STTD. Karena pada tahun ini PTDI STTD mendapatkan gelar juara umum OPTK 2022 dengan perolehan total medali 11 medali emas, 9 medali perak, dan 13 medali perunggu. Wow, luar biasa sekali. Karena pembahasan kita ini pastinya menarik ya Salwa. Kita bakal ngebahas lebih jauh lagi, lebih detail lagi. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Oh iya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Anissa Meliana Safitri. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Salwa Salsabila. Pada kesempatan kali ini kami akan memandu PTDI STTD Talk Show. Dan kita nggak cuma berdua, kita mendatangkan dua narasumber yang juga terlibat di OPTK 2022. Boleh saya hai dulu dong. Hai Sobat STTD. Boleh nih kita langsung kenalan ya. Ada rekan kita yang cantik di sana, boleh dong langsung kenalan? Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Yosi Alana Firdian. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Imadi Partawira Wicaksana. Oke, sehat ya Yosi dan juga Parta. Ini nih, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Ini muka-mukanya para atlet itu emang berbeda ya. Dia semangatnya segar-segar banget, kelihatan stamina banget. Iya dong. So by the way nih, Mei, jadi rekan Yosi ini dia baru saja OPTK kemarin mendapatkan medali emas di cabang olahraga karate ya Yosi. Iya, bener di banget. Under 55 kg untuk putri. Dan kalau rekan Parta? Nah, kalau rekan Parta nih dia lebih luar biasa lagi nih karena dia mendapatkan medali emas 2 sekaligus. Wow, ada di apa aja tuh? cabang olahraga renang. Oke. Di 50 meter gaya punggung dan 50 meter gaya kupu-kupu. Tepuk tangan dulu dong. Dan ini rekan-rekan kita yang pada hari ini berkesempatan datang. Ini hanya perwakilan ya, karena banyak lagi rekan-rekan taruna-taruni PTDI STTD yang memenangkan medali untuk PTDI STTD di OPTK 2022 kemarin. Nah, tapi sebelum masuk lebih dalam lagi nih, sepertinya banyak nih sobat-sobat STTD nih atau penonton yang di luar nih, apa sih itu OPTK? Karena kita dari tadi nih bahas-bahas OPTK. Kita bilang OPTK, tapi apa mungkin sih? masih ada yang Banyak belum mengerti ya. Boleh langsung kita dengar penjelasan tentang OPTK dari Yosi. Nah, Sobat STTD, jadi OPTK atau Olimpiade Perguruan Tinggi Kedinasan sendiri itu adalah perlombaan antar sekolah kedinasan yang diselenggarakan setiap tahun dengan tuan rumah yang berbeda-beda pastinya. Ada juga nih tujuan dari UPTK juga. Yang pertama itu bisa mempererat tali silaturahmi antara taruna-taruna di seluruh perguruan tinggi kedinasan, dan juga kita bisa saling support untuk membangun sportivitas kita. Karena kan di setiap pertandingan itu pasti ada supporter. Jadi di setiap pertandingan itu kita harus saling support satu sama lain. Jadi ya kita harus meningkatkan sportivitas kan, bukannya saling menjatuhkan satu sama lain. Tuh. Oke, berarti Yosi dan Parta ini kemarin ketemu banyak teman-teman dari PTK-PTK lain ya. Seru banget. Iya, seru banget pastinya. Dan ini karena OPTK ini sudah lama vakum ya karena pandemi COVID-19, pasti tentunya pasti banyak hal-hal yang menarik. Tapi sebelum itu nih Mei, ini aku habis riset-riset ya. Kamu tahu nggak ini fakta menariknya tentang OPTK nih? Kenapa? Aku kayaknya belum tahu nih. Boleh dong kasih tahu. Jadi OPTK 2022 ini merupakan tahun ke-13 pelaksanaan OPTK-nya. Di mana tahun ini tuan rumahnya adalah PKN STAN dengan 15 cabang olahraga yang ditandingkan. Dan itu pelaksanaannya tanggal 22 sampai 26 Agustus 2022 kemarin nih. Terus ada satu lagi nih fakta menariknya. Ini lebih ke tanya jawab ya mungkin. Ini Mei. Jadi tuh kemarin OPTK yang sebelum Covid pandemi ini dia ini ada 2 cabang yang diperlombakan nih Mei. 2 cabang? 2 cabang yang diperlombakan. Jadi yang pertama ini ada cabang keilmuan. Jadi dia ini ada pidato, debat, Scrabble, dan lain sebagainya. Oh, berarti lebih ke bidang akademiknya. Benar sekali, dari bidang akademiknya. Terus satunya apa tuh? Untuk yang satunya ini ada bidang olahraga. Jadi dia ada karate, silat, renang, dan lain sebagainya juga. Terus perbedaannya sama yang sekarang gimana tuh Sal? Jadi untuk yang tahun 2022 ini, untuk yang bidang keilmuan tadi dia udah dipecah nih, nggak jadi satu ke OPTK. Jadi dia sekarang jadi PIPTK. Oh, PIPTK. Pernah dengar kan? Jadi yang
bidangnya akademik itu masuk ke PIPTK dan Mei dengar ilmuwan. juga memang tahun ini sudah dilaksanakan terlebih dahulu Iya, lebih sebelum awal. OPTK, tapi tetap sama-sama di PKN STAN gitu. bener banget. Oke. Nah, terus kembali lagi nih ke pelaksanaannya. Pasti ada nih hal-hal yang menarik karena mengingat emang sudah vakum ya 2 tahun dan ini merupakan tahun pertama lagi setelah pandemi COVID-19. Boleh dong ya di-share ke sobat PTDI STTD dan juga para penonton di rumah. Boleh dong kasih tahu kita hal menarik yang kemarin dirasain oleh Patra dan juga Yosi. Jadi hal yang menarik yang saya alami yang pertama itu, apalagi kami tingkat 1 juga kan baru pertama kali ngerasain rasanya ikut OPTK, apalagi setelah vakum 2 tahun kan. Jadi tahun ini tahun pertama juga buat OPTK lagi. Jadi banyak sih pengalamannya, dari kita banyak ketemu taruna-taruna di instansi lain juga. Jadi kan kita kayak ngelihat orang-orang baru lah. Jadi kita kayak saling bertanding Tambah satu sama relasi lain. baru Iya. juga ya. Dan juga itulah pengalaman pertama dan terbaik saya selama OPTK ini. Kalau untuk rekan Yosi gimana nih? Untuk OPTK 2022 ini tentunya menarik banget ya, karena ajang OPTK ini merupakan ajang yang benar-benar ditunggu-tunggu nih sama atlet-atlet dari sekolah kedinasan. Ajang bergengsi. Benar, Iya, ajang bener paling banget. bergengsi ya. Setelah vakum beberapa tahun, akhirnya tahun 2022 ini OPTK kembali diadakan nih. Jadi pasti atlet-atlet dari PTK-PTK itu bersemangat sekali Iya, untuk bener ikutin ya. banget. OPTK ini merupakan kesempatan emas bagi atlet-atlet untuk mencetak prestasi dan membanggakan instansinya masing-masing nih, Kak. Tentu saja. Nah, kalau misalkan tadi kan kita udah ngebahas hal-hal menariknya, tapi kan pasti sebelum hal menarik itu ada, di prosesnya ada juga motivasi yang membuat rekan Yosi dan juga Iya, rekan bener Parta banget. bisa sampai meraih emas. Tentunya dalam setiap proses tuh pasti ada halang rintang ya, tantangan-tantangannya. Nah, mungkin mulai dari rekan Parta dulu deh. Kalau Untuk kalau tantangannya. motivasinya ya, Motivasi. pasti kita kalau ikut UPTK ini bawa nama kampus kan. Jadi kita bawa nama kampus, bela nama kampus juga. Jadi kan kita pasti ingin menampilkan yang terbaik kan. Kita juga ingin menampilkan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, biar kita juga dapat yang terbaik juga. Apalagi kita dapat ngeliatin ke orang-orang lain juga apa yang kita punya. Skill juga kita bisa mengembangkan skill juga kita di perlombaan-perlombaan juga kan di OPTK ini. Jadi kita bisalah kita nunjukin yang terbaik bahwa kita itu bisa atau kita mampu ikut OPTK ini. Iya, bener banget tuh kata rekan Parta. Jadi kita di ajang OPTK ini kita bisa show ke perguruan tinggi kedinasan lainnya kalau STTD ini sebenarnya punya banyak bener atlet-atlet yang berprestasi dan bisa menghasilkan peluang untuk menjadi juara, sehingga dibuktikan dengan PTD STTD menjadi juara umum pada OPTK 2022 ini. Luar biasa. Luar Kalau biasa tiap banget. kali disebut kita tuh juara umum OPTK 2022, Mei itu bangga banget rasanya merinding gak sih, Mei? Iya, bener Merinding banget. Tapi kan pasti ya di proses yang panjang ini ada halangan, rintangan gitu ya, hambatan. Gimana sih rekan Yosi dan juga rekan Parta ngatasin hal-hal gitu? Dari rintangan sih pasti banyak ya, apalagi kita sebagai taruna nih banyak kegiatan juga, berkegiatan dari pagi sampai malam kan, full. sekali. Jadi kita harus pinter-pinter lah manfaatin waktu juga. Contohnya kayak kita setelah kita berkegiatan pasti ada waktu luang kan. Kalau khususnya dari saya untuk ekskul renang, untuk renangnya. Kalau ada waktu luang yang lumayan banyak, jadi kami izin untuk mencari kolam renang buat latihan. Kalau misalnya waktunya nggak cukup buat ke kolam, kami usahain latihan di dalam kampus kan, kita bisa juga lari, push up, sit up untuk pembentukan otot juga kan. Jadi nggak ada alasan lah buat kita nggak latihan juga. Dan juga kita harus pinter-pinter ngatur waktu buat kita istirahat juga biar kondisi kita tetap fit. Berarti memanfaatkan peluang yang ada sebaik mungkin. Iya. Ya, dia udah bisa memprioritaskan, apalagi kan kegiatan di kampus ketarunaan ini bener-bener padat ya, Padat, tapi kan? dia bener-bener bisa membagi waktu mana yang harus difokuskan, Mei. Kalau untuk rekan Yosi gimana nih tantangan yang udah dihadapi dan bisa dihandle-nya? Nah, selain yang disampaikan rekan saya Parta tadi tentang bagaimana cara membagi waktu antara ketarunaan dengan persiapan untuk OPTK,
untuk saya sendiri mungkin dari internalnya ya, karena ini new experience banget buat saya sebagai taruni karena saya masih tingkat 1. Ini pertama kalinya saya mewakili STTD di ajang sebergengsi OPTK ini. Jadi tantangan dari saya sendiri mungkin tentang bagaimana cara saya melawan rasa takut dan meningkatkan mental saya, sobat STTD. Karena percuma kita latihan mati-matian pagi, sore, malam, kalau ketika bertanding mental kita down itu benar-benar nol dan kita nggak bakal bisa jadi juara nih. Bener, kalau masalah mental ya memang kita di PTDI STTD ini taruna-tarunnya dibina ya. Dibina untuk bermental kuat karena sesuai dengan moto kita dong. Apa tuh, Mei, Prima, motonya? profesional dan beretika. Yes. Selain itu, untuk dari eksternalnya sendiri, STTD benar-benar mendukung penuh atlet-atletnya selama proses dan pertandingan OPTK 2022 ini. Dibuktikan dengan kami sendiri berdua merasakan setiap hari kami mendapatkan extra fooding dari pihak STTD, dan saat bertanding mulai dari penginapan, permakanan, juga transportasi, semuanya pihak STTD mendukung dengan sangat penuh. Maka dari itu kami sebagai atlet hanya tinggal fokus untuk pertandingan saja gitu. Fokus untuk menang juga ya. Iya. Fokus untuk menang. Wow, memang dari pihak PTDI STTD-nya suportif juga, dan juga semangat dari taruna-taruni yang Iya, mengikuti benar. OPTK 2022 ini keren sekali Emang ya, ini Salwa. Mei, dukungan itu harus dari eksternal dan internal. Jadi Iya, motivasinya tiap diri atlet-atlet itu juga harus kuat, apalagi dorongan dari luar juga, dari instansi kita. Benar sekali. Nah, pasti kalau udah melewati perjalanan panjang ya dari latihan, terus lomba akhirnya jadi pemenang, itu pasti memiliki kesan dan pesan dong ya dari pengalamannya. Belum sampai situ dulu dong, Mei. Jadi ini aku masih banyak bertanya-tanya nih mengenai Apa tuh? pengalaman-pengalaman. Jadi Oh, ceritanya iya. dulu dong. Aku pengen denger ini cerita dari rekan Yosi, rekan Parta. Ini gimana sih kok bisa kenal karate, kenal renang? Apalagi kan kalau karate ini identik dengan pria ya yang bela diri gitu. Tapi ini taruni loh bisa bela diri, medali emas UPTK. Boleh dong diceritakan dari mana dulu kenal-kenalnya gitu. Jadi untuk saya sendiri, saya ikut karate dari kelas 5 SD. Sebenarnya saya ikut karate karena pertamanya melihat kakak saya karate, kayaknya asik nih, pukul-pukulan, tendang-tendangan. Tapi pada waktu itu kan saya masih kecil tuh, umur kelas 5 SD. Apalagi karate identik sama laki-laki kan. Orang tua tentunya takut anaknya cedera atau gimana. Tapi saya tetap enjoy sama karate. Lama-lama saya ikut bertanding. Pertama-tama tanding tentunya masih kalah, masih wajar ya. Terus saya tetap berlatih, masuk ke klub, kemudian tanding, dapat juara, akhirnya semakin termotivasi lagi untuk bisa berprestasi, dan sampai saat ini saya bisa meraih medali emas di ajang OPTK 2022 ini. Wow, luar biasa biasa, sekali rekan Yosi biasa ini. sekali. Jadi emang awalnya tuh harus melakukan sesuatu dengan enjoy ya, Iya. biar kedepannya nggak ada beban Ya, gitu. dan sobat STTD ini bisa belajar dari rekan Yosi ya. Jadi itu bukan bela diri atau karate ini bukan untuk pria aja nih, tapi untuk wanita, perempuan, apalagi ini untuk membela diri kita Iya, ya di luar bener sana. banget. Jadi penting banget ini sobat STTD. Bener. Nah, kita juga mau dengerin dari pengalamannya Parta ya. Parta di bidang renang nih, gimana tuh? Kalau dari saya pertama sih ikut renang itu karena dari kecil itu punya penyakit asma kan. Jadi ke dokter itu disaranin buat ikut olahraga renang. Karena kan renang juga baik itu pernafasan juga kan, baik juga untuk otot-otot karena semuanya bergerak juga kan. Nah, setelah itu karena saya kan bertujuan untuk mencari sehat kan, jadinya untuk jangka panjang kan bagus juga. Karena terus kalau udah lama kelamaan udah lumayan bisa kan renang, jadinya disuruh pelatihnya coba aja ikut klub sekalian ini buat sehat juga. Jadinya kan udah lumayan lama ikut klub, jadinya ikut lomba akhirnya. Lomba pertama sih karena masih baru ya. Masih baru Ya, ya, masih baru coba-coba. juga, masih Pengalaman, coba-coba. pengalaman. Akhirnya kalah sih masih kemarin, terus latihan lagi, terus lomba selanjutnya juga nggak sengaja menang nih, juara 3. Terus nah itu dah kayak kita nyari sehat aja terus dapat juara kan, dapat bonusnya juga. Jadi sekalian lah coba renang untuk nyari sehat juga, terus latihan yang serius juga buat dapetin juara. Jadi kan
sehat dapat juga, terus juara dapat juga, jadi kayak gitu. Iya. Wow. Jadi gini Mei, sehat itu wajib, menang itu bonus. Bonus ya, bonus plus dong Bonus ya plus sampai itu. menangnya Medalinya emas loh. emas dua tahu. Iya. Keren sekali ya teman-teman kita. Nah, kalau kita kan udah ngebahas tentang pengalamannya, udah pasti banyak banget hal-hal yang Yang bisa didapat ya, bisa bisa dipelajari. dipelajari. Boleh juga dong sharing-sharing nih kesan dan pesannya kepada sobat, Sobat. PTDI STTD dan juga sobat di luar sana tentang pengalaman di OPTK 2022 ini. Kesan pesan yang pertama sih bangga pasti ya, karena kita lomba membawa nama kampus, pasti punya kebanggaan sendiri lah. Terus kita juga difasilitasi penuh oleh sekolah juga, dan juga kita mau ngebuktiin bahwa sekolah kita PTDI STTD punya atlet-atlet yang memang berprestasi, yang memang mereka punya bakat dan punya prestasi yang hebat. Dan juga untuk kedepannya semoga untuk UPTK selanjutnya PTDI STTD tetap memegang gelar juara umum juga ya. Oke. Ya, amin ya. Kalau pesan-pesan dari rekan Yosi gimana nih? Untuk kesannya sendiri pastinya saya bangga banget ya turut jadi bagian dari terciptanya sejarah PTDI STTD nih, mengingat selama OPTK beberapa tahun yang lalu kita hanya dapat menempati posisi 10 besar nih, dan akhirnya pada tahun 2022 ini PTDI STTD berhasil mendapatkan gelar juara umum. Maka dari itu kita tidak boleh cepat puas nih ya, Parta. Harus tetap latihan lagi Harus tetap ya. latihan lagi. Jadi kita harus mengencangkan sabuk, latihan lebih intens lagi, Lebih keras lagi. Lebih giat semangat lagi. lebih semangat Iya, lagi iya. untuk persiapannya tahun depan, karena perguruan tinggi kedinasan lainnya pun pasti bakalan berusaha untuk mengejar dan merebut gelar juara umum yang sudah kita dapatkan nih, Kak. Tentu saja OPTK kan memang kita ingat lagi adalah ajang paling bergengsi Iya. ya di PTK Jadi ini. pasti persaingannya ini cukup Ketat sengit banget. banget ya. Luar biasa sekali. Kita juga mau sekali ngucapin selamat ya buat Selamat. rekan Yosi dan Selamat juga banget. rekan Parta, dan terus semangat ya buat rekan-rekan yang mungkin tahun depan akan ikut andil juga di OPTK tahun 2023. Ya, semoga aja ya. Kita bisa mempertahankan gelar Gelar kita. juara umum nih Tentu untuk instansi saja. tercinta PTDI STTD. Wah, luar biasa banget. Tadi kita udah ngebahas nih ya dengan tuntas tentang OPTK 2022 langsung bareng narasumber yang terlibat di OPTK 2022 ya, Salwa. Akhirnya kita mendapatkan banyak inspirasi ya, tentunya talk show ini menginspirasi rekan-rekan sobat STTD dan khususnya saya dan juga Mei untuk membantu membangun motivasi dalam berkarya demi instansi kita tercinta PTDI STTD. Dan kita juga harus semangat ya, semangat untuk membangun negeri kita Iya, tercinta. unggul dalam walaupun kita punya passionnya masing-masing, beda-beda benar. bidangnya. Ya, unggul dalam bidang akademik maupun non akademik nih untuk memajukan ilmu pengetahuan dan dalam bidang pendidikan untuk Indonesia. Semangat berkarya ya. Dan kalau misalkan nih ya, sobat PTDI STTD mau tahu lebih lanjut tentang kegiatan di PTDI STTD, langsung aja follow Instagram kita di ptdi.sttd.official atau Dan subscribe juga, juga ya YouTube YouTube. channel kita di Land Transport Transportation. Academy PTDI STTD. Nah, ini waktunya buat kami pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.